berbeda. Jadi surat persidangan, Mas. Iya. Persidangan. Belum sampai apa sudah lewat? Sudah lewat. Yang mana? Ini bukan? Yang terakhir sekian dan terima kasih itu setelah itu. Sudah lewat yang Ini. slide 11. Mekanisme persidangan. Oh, ini. Ya, Oke. memeriksa alat bukti tertulis itu adalah syarat formal utama dalam mekanisme persidangan Mahkamah Konstitusi. Tolong jelaskan, terima kasih. Yang kolom berapa, Bu, yang ditanyakan? Yang kolom kedua di bawah kiri. Sidang panjang itu ya? Ya, Pemeriksaan permohonan pemohon, pemeriksaan jawaban, pemeriksaan keterangan pihak terkait, keterangan Bawaslu, mengesahkan alat bukti dan memeriksa alat bukti tertulis ini ya. ya betul Pak. Yang ditanyakan apa, Bu? Ya, begini kemarin. Apa urutannya di sini? Urutannya Apa itu, mekanismenya dalam persidangan? urutan utamanya yang dalam Oke. mekanisme persidangannya. Oke, kalau urutannya di sini silakan kita diskusikan. Saya hanya menyampaikan bahwa bukti itu tidak hanya ini saja, malah gitu ya. Tetapi kalau Bapak Ibu atau Ibu Tri ingin mendengarkan sejatinya di dalam persidangan itu seperti apa sih, akan saya jelaskan. Dan tidak ada bedanya. Nah, masalah tulisannya apakah itu di atas di bawah itu oke lah, nanti kita diskusikan. Pada saat pemohon itu menjelaskan permohonannya secara lisan, makanya sidang yang sebenarnya ada di mahkamah itu hakim akan langsung mengatakan pemohon mengajukan alat bukti berapa. Sesuai dengan data yang kami dapatkan, pemohon mengajukan alat bukti 300. Tetapi dari evaluasi teman-teman panitera pengganti, dari 300 itu ada P sekian yang tidak sesuai dengan alat bukti. Apapun yang ada di situ dijelaskan itu. Di situ akan konfirmasi berbeda. Setelah kita konfirmasi kepada pemohon bahwa Anda mengajukan alat bukti 300 dan ternyata P150 itu antara daftar alat bukti yang Bapak sebutkan sebagai C1 itu ternyata di sana adalah surat keterangan izin umpah, Mas Boris. Kita kan di cross check dulu. Setelah itu di cross check, hakim akan mengesahkan. Di dalam sidang pendahuluan yang seperti itu dulu, belum sampai kepada pembuktian substansi. Sebelum kita masuk ke RPH ini, semuanya belum ada jawab belum ada secara langsung, belum ada. Baru Bapak pemohon akan dicek seperti itu. Termohon akan disampaikan keterangan jawabannya juga. Setelah dia menyampaikan jawabannya, terakhir juga akan disampaikan oleh Yang Mulia Hakim ini. Termohon mengajukan alat bukti berapa? Di dalam catatan ada 100. Lengkap semuanya, Bapak aja. Betul, betul, saya sahkan. Pihak terkait juga sama, akan saya sahkan. Bawaslu juga sesuai atau enggak ada dialog dengan apa hakim, betul dan sebagainya, tergantung bagaimana mekanisme hasil evaluasi verifikasi oleh teman-teman disahkan. Baru sampai tahapan itu, proses di sini itu belum sampai kepada nilai-nilai alat bukti di dalam proses berikutnya. Karena di sini hanya untuk alat menjatuhkan putusan selah. Apakah permohonan itu layak untuk lanjut atau tidak? Lanjut atau tidak? Mengapa lanjut atau tidak? Mestinya seperti Ibu yang sampaikan Pak Ardraya maupun Pak yang mulia Pak Daniel kan seperti itu. Secara formal apakah dia itu ada alat bukti? Karena di sini ini Bu sejatinya 2 alat bukti saja cukup. Kalau yang untuk awal itu karena yang tidak ada. Tetapi
yang menjadi konsentrasi adalah di dalam permohonannya. Apakah permohonan itu diajukan lewat tenggat atau tidak? Itu menjadi penilaian utama dulu. Apakah permohonan ini kabur atau tidak? Mengapa MK bisa mengatakan kabur? Karena ternyata dia itu menguraikan gugatan permohonan itu terkait dengan Bengkulu, tetapi alat bukti dan segalanya itu dari Papua. Namanya di dalamnya ini. Tetapi berkasnya juga dari Bengkulu juga, tapi di dalamnya itu. Lah, yang diminta dapilnya berbeda dengan yang dijelaskan. Dia mengatakan ada penggelembungan suara di TPS 1 dapil 5. Tapi yang diminta petitunya bahwa suara yang terkait dengan penggelembungan di dapil 6. Nah, umpama seperti itu. Dari baru itu, kalau kita mau mengkritisi di sini itu baru seperti itu. Jadi kalau memang ini kalimatnya itu seperti apa pembuktiannya ini, sejatinya hanya penjelasan bahwa hakim akan seperti itu. Baru Bapak itu kan sudah lolos dari jaring yang RPH ini dan akhirnya tidak diucapkan putusannya. Di sini akan diperiksa. Bukti Bapak Ibu itu benar-benar akan dijembreng, akan dibuka di mana persoalan Bapak Ibu yang persoalan itu dengan buktinya Bapak Ibu. Gitu. Kalau seandainya ada penggelembungan suara di TPS 5 dan sebagainya, buktinya yang mana? Tadi saya sudah ngomong, mestinya dikasih P5, P10, P13. Videonya Bapak Ibu dalam permohonannya tinggal penggelembungan terjadi di TPS 5, bla 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 bla, dalam kurung video P15. Saya akan ambil. Kalau buktinya P15 tambah lagi, ada P15, 17, enggak apa-apa. Videonya banyak. Di sini Bu, letaknya pemeriksaan sesungguhnya alat bukti substansinya. Makanya kalau yang mulia itu mengatakan formilnya itu hanya apakah daftar alat bukti itu sama dengan bukti lampirannya. Seringkali berbeda Pak. Karena apa? Banyaknya alat bukti menyebutkan bahwa ini bukti fotokopi dari C1 TPS 5 Kelurahan X dan Z kabupaten ini, ternyata itu adalah C1-nya itu tidak dari TPS 5 biru, karena satu kelurahan ada beberapa TPS, gitu ya Bu ya. Jadi mohon maaf kalau yang ditanyakan itu hanya tulisan di sini, kami rasa ini tidak ada, ini hanya penjelasan, tapi prinsip utamanya bahwa pemeriksaan di sini itu adalah untuk melihat secara formilnya yang disampaikan yang mulia. Substansinya baru akan benar-benar dilihat di sini. Setelah permohonan itu lolos, mengapa di sini tidak sampai substansi? Karena memang di sini masih hanya akan menjadi mana yang kira-kira tidak perlu lanjut, mana yang lanjut. Yang tidak perlu itu karena secara permohonan, secara formil tidak benar tadi. Oh ini yang dipersoalkan positanya itu terkait dengan dapil 5 atau Bengkulu atau apa, tapi positanya begitunya kok beda ya. Nah umpama aja, atau namanya yang dipersoalkan berbeda dengan nama yang diminta. Jadi MK hanya akan melihat hal seperti itu. Contoh kewenangan MK, kewenangan MK itu jelas menguji, mengadili PHP tentang ini. Tapi kalau ini kok yang diadili kok berita acara, ada nggak? Ada Pak. Dia itu berita acara rekapitulasi penghitungan suara secara nasional. Lampirannya yang digugat itu berita acaranya, tidak menyebutkan keputusannya KPU kan gitu. Kayaknya bagaimana? Mesti MK akan menilai apakah benar sengketanya itu terhadap dokumen berita acara. Nanti, tapi hal itu juga ada ya, tapi rata-rata itu hanya karena kesalahan dari pemohon. Itu ya Bu ya. Jadi mohon maaf kalau 34 ini tidak ada naik, mau yang 3 jadi 4 sebagainya tidak ada persoalan, di mana di sini mengasahkan bukti dan memeriksa alat bukti lainnya itu sudah jelas betul. Bukti lain itu artinya kalau memeriksa alat bukti mungkin ada bukti-bukti yang memang relevan dengan permohonannya. Tetapi yang tidak
lainnya itu bisa juga yang bukan relevan dengan permohonan yang saya katakan tadi. Sejatinya tidak perlu Bapak Ibu lampir